kasih kepada ibu-ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan saya dalam tugas saya sebagai CGP dalam sesi berbagi budaya positif di tempat saya bertugas. Namun ini harus ada ibaratnya pengimbasan kepada teman-teman kita tentang terkait dengan budaya positif yang kami terapkan di sekolah kami. Saat ini saya berada dalam kegiatan sesi berbagi, di mana saya di sini ingin berbagi pemahaman tentang konsep-konsep inti, yaitu ada perubahan paradigma, belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi nanti yang akan kita pelajari bersama-sama. Kemudian juga ada berbagi pengalaman terkait penerapan disiplin positif yang saya sudah terapkan di kelas saya. Sekali lagi mohon maaf saya tidak menggurui, tapi ini bagian dari proses berbagi dalam apa yang saya dapatkan. Ini yang saya akan bagikan kepada teman-teman. Mungkin juga teman-teman di sini sudah tahu terlebih dahulu daripada saya. Jadi di sini ceritanya kita sharing dan saling berbagi saja. Apa sih sebenarnya budaya positif? Budaya positif itu adalah suatu kondisi kebiasaan itu di mana akan terbentuknya suasana yang aman, nyaman, dan interaksi yang positif yang berisi dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kita bisa bayangkan jika di kelas kita ya ada anak yang berlarian, selalu mendengarkan apa kata ibu gurunya. Jika kita minta mereka duduk dengan rapi, mereka tidak berlarian keluar, merapikan mainan. Nah, ini tentu suasana yang kita inginkan. Betul teman-teman semua? Nah, bagaimana kita menerapkannya? Menerapkannya itu melalui nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang universal itu artinya maupun sama. Misalnya tanggung jawab. Kita tentu sepakat semuanya sikap tanggung jawab itu perlu kita tetapkan. Kemudian jujur. Ada yang berbeda pendapat, jujur itu tidak baik? Tidak ada. Berarti semua yang universal itu mau di negara manapun, nilai-nilai itu benar adanya dan perlu ditetapkan seperti kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, dan gotong royong seperti itu. Nah, sedangkan budaya positif di sekolah itu adalah menerapkan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk lebih memahami budaya positif di sekolah, saya akan menyampaikan satu video yang bisa kita tonton sama-sama. Pause dulu, Bu Ai. Halo, Bapak Ibu jangan lupa didengarkan. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Aku kan juga mau pakai supaya dapat kerjaan bu guru. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor. Kata ibu-ibu tadi melihat ada dua budaya sekolah, budaya positif di sekolah, ada sekolah A dan sekolah B. Menurut ibu-ibu di sini yang paling tepat yang mana? B. Ya, betul sekali. Berarti sependapat sama Ulun. Karena budaya B itu sudah dari kelas B itu sudah menanamkan budaya positif di mana guru memberikan kebiasaan-kebiasaan bagaimana menemukan solusi bersama anak-anak yang tadi adalah berpihak pada murid agar murid itu dapat berkembang secara kritis. Berarti mereka memikirkan sendiri tentang masalah yang ada di kelasnya. Kemudian dengan sikap itu mereka bertanggung jawab bersama-sama melaksanakannya dan penuh dengan rasa hormat. Kalau di budaya
budaya di kelas A tadi selalu diperintah sama gurunya. Oh iya, besok bawa sapu, dan terjadinya apa di sana? Mereka saling berebutan dan sebagainya. Budaya positif di sekolah itu dapat terwujud jika pertama, guru yang mampu memahami dengan baik perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia itu apa, kemudian kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi setiap manusia itu sebenarnya seperti apa, kemudian ada posisi kontrol restitusi, nanti akan kita pelajari bersama-sama, kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang kedua, guru melibatkan anak dalam membuat kesepakatan untuk keyakinan kelasnya masing-masing. Yang ketiga, guru juga harus menjalin kerjasama yang baik dengan atasan dan rekan guru tentang keyakinan kelas. Karena kita sepakat bahwa di dalam kelas untuk menanamkan budaya positif itu adalah pembentukan kebiasaan. Kalau hanya satu guru yang menanamkan kebiasaan tersebut, apakah kira-kira akan terlaksana? Tidak. Makanya kita perlu menjalin kerjasama dengan yang baik, dengan atasan juga dan dengan guru-guru yang lain. Yang kemudian yang keempat itu dilaksanakan dengan penuh komitmen. Bersama-sama kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kontinu, berkelanjutan dan berkesinambungan. Kemudian yang 5 itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kita itu sudah disiplin nggak? Kita itu sudah tanggung jawab nggak? Kita menghormati teman kita nggak? Rekan-rekan guru kita nggak di sekolah? Itu harus mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari sekarang dan mulai dari hal yang kecil dulu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah perubahan paradigma belajar teori kontrol. Teori kontrol itu adalah sikap bagaimana kita mengontrol orang lain. Kenapa di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ada ilusi di depannya. Ilusi itu imajinasi, hal yang tidak mungkin. Ilusi guru mengontrol murid, sebenarnya kita seorang guru tidak pernah bisa mengontrol murid, kita hanya memberikan mereka ancaman dan membuat mereka tidak nyaman. Sehingga mereka yang mampu mengontrol mereka sendiri itu adalah hati mereka sendiri, keinginan dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter, belum tentu. Kadang kita menyalahkan orang lain, kadang mereka malah semakin gagal dalam dirinya, malah tidak mau bangkit. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ternyata tidak juga. Bisa ketika kita selalu memberikan penguatan positif seperti kita, wah hebat sekali dia, karena ibu kasih bintang. Nah akhirnya dia melakukan sesuatu itu hanya ingin mendapat imbalan dan mendapat pujian, tidak ada dari dalam dirinya secara intrinsik sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita bisa memaksa anak-anak kita ya. Di kelas, saya sering melakukan seperti itu. Ayo duduk, bila ada duduk, seperti itu ada ancaman-ancaman dan peraturan-peraturan yang harus mereka, ya itu paksaan kita sebagai orang dewasa, sebagai seorang guru. Nah, jadi ini sebenarnya hanya ilusi saja, sebenarnya tidak seperti itu. Nanti kita pelajari sama-sama. Nah, ini dia perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Dari stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisakah kita menyamakan pandangan? Tidak bisa. Nah, padahal kalau teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandang orang lain tentang dunia itu sebenarnya memang berbeda. Teori kontrolnya seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu melihat, salah nih, misalnya dia memukul temannya, kita hanya melihat kenapa itu memukulnya itu salah. Sebenarnya kita tidak tahu alasannya apa. Padahal semua perilaku itu sebenarnya mempunyai tujuan, punya alasan teori kontrolnya. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kalau dalam hati kita tidak bergerak, orang pun nggak bisa mengganggu kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Betul sekali. Ketika kita merasa gagal, pasti kita memaksa dan mengancam anak itu. Kalau di teori kontrol itu terjadinya kolaborasi.
adanya timbal balik, adanya saling tanya menanya, sebaiknya seperti apa? Ada pilihan-pilihan baru yang kita tawarkan kepada anak-anak. Model berpikir menang kalah. Iya, kalau KDI-nya yang mengalah, yang seikungnya menang. Kalau yang seikungnya seperti itu, ada yang memaafkan dan merasa bersalah. Kalau di teori kontrol tidak, mereka semuanya terpenuhi. Misalnya ini kenapa seperti ini? Pasti kita juga kayak menampung kebutuhannya, memenuhi kebutuhannya, dan juga yang satunya misalnya terjadi konflik, kita juga memberi pemahaman kepada satunya untuk alasannya, mengerti alasannya seperti apa. Jadi ada model berpikir menang kalah kalau stimulus respon itu tidak ada. Jadi ini kita lebih diarahkan untuk teori kontrol. Kita berpikirnya seperti ini, yang lebih diarahkan. Tidak lagi yang seperti dulu. Nah, untuk penanaman disiplin positif itu sebenarnya unsur utamanya. Disiplin itu adalah unsur utamanya budaya positif. Bayangkan saja jika anak-anak kita berbaris dengan teratur di kelas, selalu berdisiplin, tertib. Bayangkan kelas kita seperti apa, nyamannya kita menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak seperti apa. Jadi, pokok utamanya adalah disiplin. Bagaimana cara kita menerapkan disiplin kita di kelas? Sebenarnya disiplin itu apa sih? Kita kenalkan dulu disiplin itu. Pos dulu, Bray. Cara menerapkan disiplin positif di sekolah, kita sebagai guru perlu memahami ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 yang mendasari tindakan manusia tuh. Yang 3 itu nanti terbagi 2, ada internal dan eksternal. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan itu ada tujuan. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang memang harus dia penuhi. Misal ada kakak di kelas kita yang mengambil makanan lawannya, kenapa dia mengambil? Kita takutnya jauh, kita ada bawa makanan, nah ada tujuannya di situ. Lapar, makan mereka lawannya makan, tapi kadang membawa. Jadi jangan seolah-olah mungkin kita benar kita mengajak anak-anak itu suka manggil punya temannya. Jadi kita tanyakan dulu. 5 posisi kontrol. Nah, seorang guru harus mampu memposisikan diri dengan tepat agar anak itu dapat memiliki profil Pancasila. Saat ini Ibu kita dalam pembelajaran abad 4.0 itu kita harus menerapkan 5 profil Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kemudian bertanggung jawab, kolaborasi, kreatif, dan berpikir kritis. Nah, ini yang kita tanamkan kepada anak-anak maupun dalam penerapan disiplin di sekolah budaya positif. Tadi kita juga harus menanamkan profil Pancasila itu tadi. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, sekarang peraturan kelas itu sudah mulai bergeser, tidak ada lagi peraturan ya, karena tadi konotasi arti dari peraturan itu ada ancaman, ada hukuman, ada pemaksaan di dalamnya. Jadi kita rubah menjadi keyakinan kelas. Seseorang itu akan lebih tergerak untuk mengikuti keyakinan daripada sebuah peraturan yang berdampingan dengan sebuah hukuman, sehingga menjadi motivasi internal yang kita mau nanti akhirnya. Ada segitiga restitusi. Nah, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Kadang-kadang kalau kita ada pakai restitusi, kita silakan keluar aja. Duduk di pojoknya aja, gak kita usah ikut berdoa. Nah, itu kita mengeluarkannya dari kelompoknya. Sebenarnya kalau kita memakai segitiga restitusi itu tidak. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang-orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. 5 kebutuhan dasar apa yang dipenuhi dari kasus 1, 2, 3, dan 4 ini? Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Bahkan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhannya apa ya? Ada kesenangan, tadi ada survival, ada cinta dan kasih sayang, ada kebebasan, dan ada penguasaan. Kira-kira yang mana? Iya, yang paling tepat kayaknya kesenangan Bu, karena saya kan senang menyanyi. Ya. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak punya waktu hari ini, padahal aku pakai jadi rambut baru. Ayo, kesenangan tadi. Ya.
Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa yang kita penguasaan? Penguasaan. Ya, alhamdulillah. Kontrol itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada kita sebagai teman, ada pemantau, dan ada manajer. Kalau penghukum dan pembuat merasa bersalah ini identitasnya gagal, guys. Ini sudah diteliti bahwa ini adalah gagal. Yang berhasil itu antara posisi teman pemantau dan manajer. Nanti kita pelajari. Guru berbuatnya menghukum itu seperti apa sih? Nih, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, bisa pulang kok. Nah, ya pulang, ya terus. Nah, itu menghardik, guys. Murid yang selalu menyalah-nyalahkan, membuat merasa berceramah. Kita tuh kan kayak itu tahu sedih ibu, anak kayak itu terus. Nah, ini guys, membuat orang merasa bersalah, anaknya merasa bersalah. Nah, kayak itu tuh melihat kasihan kawannya menangis. Nah, itu berada di posisi ini. Teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Teman ini gue masih kalah dengan posisi manajer posisinya. Misalnya, oh ini misalnya, nah ada yang mengganggu kawannya, kenapa kok minta dia mengganggu kawan? Oh iya, anu kawan lagi, enak lah. Kita membisai-bisainya, bahasa kasarnya tuh, nah, membisainya. Membisai itu mencarikan alasan-alasan sekiranya anak-anak itu kadang merasa bersalah lawan hak meminta maaf kan. Nah, kayak itu. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Kenapa tadi temannya sampai terjatuh? Misalnya ditunjuk kawannya. Oh iya. Kenapa? Oh kan disengaja. Oh iya, tidak sengaja supaya tidak terkena temannya, apa yang harus dilakukan. Nah, ini memantau, menghitung, memantau. Oh, berarti kan anak ini sudah menuju manajer. Kemudian kalau manajer itu identitas berhasil menghargai dirinya sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti kita menanyakan alasannya kenapa dia melakukan itu, apa yang dia lakukan supaya kawannya itu kan menangis. Misalnya nyemor kawannya menangis, sana malah udah ampunnya. Tanyakan dulu alasannya apa. Setelah kita menanyakan alasannya, kemudian tanyakan juga kepada temannya apa yang dilakukan supaya apa yang bisa anaknya itu lakukan supaya kawannya itu kada menangis, kada lagi mana kawannya supaya kawannya menangis. Nah, dia juga pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang ini guru berkata menghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kan Allah, awas ya. Nah, ya. Kemudian membuat merasa besar. Kamu sudah tahu loh, ibu lain kali mengatakannya ibu stres kok. Orang itu tahu saya ibu sambat. Nah, mulai siang itu tahu saya ibu sambat. Mulai tadi berulang-ulang udah ibu nyambat. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Ayolah, demi ibu lah supaya ibu ini kada sedih lagi. Masa kamu tidak mau ingat kan ibu sudah membantu, kalau ada sudah memberi makanan misalnya. Nah kalau pemantau, ayo apa peraturannya di kelas? Ini apa peraturannya ini sudah menuju ke manajer. Kalau di manajer apa yang kita yakini? Kalau di pemantau masih kita dengan kata peraturan. Kalau di manajer sudah apa yang diyakini. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Stop kan? Yang satria, dulu waktu murid satria. Iya betul Bu, habis Bu. Satrianya tuh kalau orangnya kayak apa keterbelakangan tuh kalau orangnya. Jadi ibaratnya tuh lain, ibaratnya harus di SLB, lalu kita yang nganggur. Jadi kekawanan ini kan satria tuh bisa mudah sama kayak Iqbal, dua murid sama, karena masuk jadi kelas awal kalau Ibu Isma. Jadi satrianya liwat makanya jangan kamu Bu. Tapi biasanya nih papannya nih tuh kayak itu narang dengan orang itu. Kelihatan nah sambil belajar sambil ketawaan dia supaya satria ini dihukum lah. Nyaman jauh asa kayak apa? Lalu dikeluarkan. Jadi kan yang lain kada mau mati. Kayak itu lagi. Soalnya itu ibaratnya inisiatif kekanak-kanak ya ini supaya kada lagi nakal. 5 posisi kontrol tadi, kira-kira di mana posisi kita saat ini? Apa yang Anda rasakan di posisi kontrol yang sering dilakukan? Kira-kira perasaannya apa?
Kira-kira Bu Hanpian tuh berada di posisi kontrol yang mana? Ada tadi penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang biasa sering tuh apa? Jadi teman lah ya. Oh, jadi teman. Kalau pemantau Bang Bu? Kalau memantau itu bisa ya. Kalau manajer pernah ada yang menerapkan sudah? Bisa kadang-kadang lah Bu lah, kadang-kadang tanpa sengaja. Nah, iya. Mari bersama-sama kita bergerak antara peraturan memantau adanya konsekuensi hadiah dan anak tadi berharap penghargaan menjadi bagaimana kita menerapkan posisi manajer dengan nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Yang tadinya kita menanya peraturannya apa, nanti sanksinya ini loh, ada konsekuensinya loh, nanti kamu bila melakukan ini ada hadiahnya. Kita bergerak menjadi menanyakan kepada anak, ayo apa yang kamu yakini, bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Nah, kita akan berkolaborasi bersama anak untuk memperbaiki sikap yang kurang tepat yang ada pada anak untuk penerapan disiplin budaya positif, disiplin positif di kelas kita. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Kita mulai dari keyakinan kelas dulu, Bay. Nah, keyakinan kelas, kenapa sih harus keyakinan kelas? Ada hukuman atau penghargaan aja. Nah, pernahkah kita melakukan kegiatan? Mengapa sih kita sebenarnya memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2 itu apa? Kira-kira Selamat. iya, supaya selamat. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak? Ya, menjaga kesehatan. Iya, untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Harus disiplin. Iya, disiplin. Nah, nilai keyakinan itu yang akan kita tumbuhkan kepada anak. Itu nanti akan mendukung motivasi dalam dirinya kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi nilai keyakinan itu lebih diyakini, itu dapat kita ikuti. Coba kita genggam tangan kita. Kita genggam. Bayangkan di dalam genggaman tangan kita ini mulai ada sesuatu yang berharga, nilai yang berharga yang kita pegang. Sudah? Kuat-kuat kita pegang. Kira-kira yang berharga dari dalam hidup kita tuh apa? Kita pegang. Silakan Ibu Penny dulu membuka tangannya Ibu Yanti. Ibu Yanti dengan keyakinannya tadi memegang sesuatu berharga dalam hidup Ibu. Ibu Penny mau membukakan. Coba dibuka. Apa yang dilakukan Ibu Yanti? Kuat. Langsung belajar. Kalau juga. Nah, itu ketika kita punya keyakinan apapun yang motivasi dari eksternal yang dapat membuka itu pasti susah loh untuk membuka. Nah, itu yang kita harapkan nanti. Kenapa kita harus adanya keyakinan, bukan hukuman tadi. Coba jika kita misalnya melakukan hukuman saja, bila kita pakai helm, aku tetap ada di polisi. Apa ibu yang mau di kampung ada baju harap, bukan ada baju. Nah, misalnya kita harus penghargaan, misalnya, gerakan-gerakan aku udah dapat bintang nah. Pastilah yang rapi-rapinya kan nanti kita dapat penghargaan itu. Sebenarnya apa yang kita lakukan? Biar tertib, disiplin di kelas. Karena kamu hadiah. Iya, nah itu. Nah, di mana menurut Bu Hanpian contoh keyakinan kelas dari 2 gambar ini? Yang mana ya? Keyakinan kelas itu adalah alasan dari melakukan suatu tindakan yang nilainya universal. Yang mana, Mbak? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Mas, mana obengnya ya? Menerapkan segitiga restitusi itu ada 3 buah. Yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan kesalahan itu. Ibu juga pernah melakukan itu. Nah, itu kata-kata untuk menstabilkan identitas dari bawah sini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nih, kamu tentu punya alasan tadi yang kita tekuni apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini validasi tindakan yang salah, misalkan kesalahannya di mana? Apa yang kamu lakukan? Kemudian yang di sebelah sini buah yang
kelas. Nah, ini ada contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu untuk membuat murid yang merasa gagal itu karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Kadang terhardit sekiranya itu kadang merasa gagal. Kadang terlalu merasa bersalah. Beliau bisa berkata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu juga lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah saja. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contoh kata-katanya. Nih, validasi tindakan yang salah yang sebelah kanan tadi pelajarannya itu akan membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, di setiap tindakan manusia itu ada tujuan yang seperti kita pelajari tadi, yaitu apakah itu power, penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, diterima, fun, kesenangan, dan survival, bertahan hidup. Yang bisa guru katakan ada contoh-contohnya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, sebelah kanan yang miring sebelah kanan tadi buai itu akan membantu murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh, gurunya bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai keyakinan apa yang kita sepakati di kelas, dan tujuannya seperti apa. Kamu ingin jadi anak seperti apa, nak? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa nantinya? Nah, seperti itu. Nah, setelah yang ini, saya harap kita bisa dapat memahami bersama konsep-konsep intinya. Kami di kelas juga menerapkan budaya positif ini, yaitu mulai dari hal kecil, yaitu penerapan keyakinan kelas. Ada contohnya, nanti videonya yang akan saya putarkan, mudah-mudahan kalian berkenan untuk menontonnya.
kegiatan kelas itu kita harus melibatkan anak-anak untuk memilih apa yang mereka inginkan di kelas. Kemudian kita menyimpulkannya bersama keyakinannya itu sebenarnya dituju apa. Kemudian setelah kita simpulkan, kita tempel di kelas kita masing-masing dan setiap bisa kita lakukan setiap hari untuk mengingatkan anak-anak kita. Dan juga keyakinan kelas yang kita tempel di kelas itu bisa kita ganti. Misalnya nih sudah membudaya nih sudah terbentuk kebiasaan itu di kelas, bisa pula kita menambah lagi keyakinan kelas yang lain. Nah, keyakinan kelas itu harus kita menghindari kata-kata kalimat yang negatif seperti jangan memukul kawan, jangan berada di atas meja, sebaiknya kita ganti. Misalnya jangan berlari di kelas, sebaiknya ayo berjalan aja di kelas. Misalnya hilangkan kata jangan yang negatif-negatif itu, kita ganti kata-katanya menjadi kalimat yang bisa diterima. Kalau jangan itu kan kayak larangan. iya larangan. Jadi Ini kita bisa kita sebagai orang tua kan tidak boleh menggunakan kata-kata jangan sama Betul. tidak. Nah, Cuma tidak. sebenarnya boleh, tapi harus ada alasan yang mengikutinya. Kenapa? Kalau misalnya jangan aja misalnya nih, misalnya Jangan kan salah nih, kita mengganti kalau tidak boleh. Kalau jangan jangan sama tidak boleh, apa yang Nah, yang larangan itu dan kalian? ada sependapat Pak ulama selalu kita meninggalkan kata itu kan, tapi harus ada alasan yang mengiringinya. Kenapa? Kayak tenang. Jangan juga terlalu sering kita mengucapkan itu. Bisa lah kita sebagai guru memikirkan kata-kata yang positif seperti apa. Bisa kita maunya jangan naik di atas meja misalnya, atau kan boleh naik di atas meja. Nah, mejanya buat apa? Boleh duduk aja di bawah seperti itu. Dan lihat sudah Tadi kita membiasakan. ya kita mulai dari hal yang kecil. Yang penting kita mau memperbaiki diri, mau berubah dari hal yang kecil dulu dan dari rutinitas dulu. Nah, ya Sudah kebiasaan Iya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ini dapat memberikan masukan kepada ibu-ibu sekalian agar bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Salah hilang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.